Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Ahmad Saiku, dan juga para pejabat teras, sekjen dan pengurus utama PKS. Yang saya banggakan para pengurus DPP Partai Demokrat. Malam hari ini baru saja kami melakukan silaturahmi kebangsaan. Dimulai dari tadi sore, sambil ngabuburit, kami isi dengan diskusi dan juga tentunya membangun nilai-nilai ke depan. Tadi sangat cair dengan suasana yang positif dan penuh dengan kekeluargaan. Kami senang bisa menerima kehadiran para sahabat dari PKS yang sebenarnya sudah cukup lama kita menantikan silaturahmi semacam ini. Di bulan suci Ramadan tentunya sangat baik jika kita bisa semakin mempererat tali silaturahim. Kami juga ada mengucapkan selamat tentunya kepada Presiden PKS yang terpilih pada bulan Oktober tahun 2020, yaitu Bapak Ahmad Saiku, dan kepengurusan yang baru. Tentu kami mengucapkan selamat atas kepemimpinan dan semoga sukses memimpin PKS 5 tahun mendatang. Saya juga tadi senang mendapatkan secara moral dukungan dan ucapan selamat tentunya dari teman-teman PKS atas situasi yang telah dihadapi dan dilalui oleh Partai Demokrat 3 bulan terakhir ini, yang akhirnya kami bisa mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat ini. Ada 3 substansi utama yang tadi kami diskusikan. Yang pertama adalah terkait penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini, yang kita tahu walaupun semakin banyak yang telah divaksin, angkanya sudah lebih dari 12 juta orang, tetapi jika dihitung dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, tentunya masih harus kita bekerja keras. Sehingga kita berharap vaksinasi bisa dilakukan secara semakin efektif dan tentunya lebih membangun kesiapan masyarakat kita dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, kita tahu juga bahwa tekanan atau resesi ekonomi yang menjadi dampak utama dari COVID ini juga harus kita sikapi secara bersama-sama, termasuk juga dampak langsung terhadap ekonomi rakyat. Banyak masyarakat kita yang harus kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan akhirnya menambah jumlah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Kita sepakat bahwa 2 isu utama hari ini tersebut harus menjadi perhatian utama dari PKS maupun Partai Demokrat. Dengan demikian, kami juga sepakat bahwa dalam segala diskusi berikutnya kita bisa mengembangkan solusi-solusi terbaik. Kendati kedua partai ini tidak berada dalam pemerintahan nasional, tapi kami juga memiliki suara di parlemen. Kami juga memiliki cukup banyak kepala daerah di berbagai wilayah yang bisa kami titipkan pesan-pesan dan juga bahkan instruksi yang baik untuk bisa dijalankan oleh seluruh kader di daerah. Dan yang terakhir, terkait dengan masa depan demokrasi di Indonesia. Kita tahu sejumlah lembaga internasional memotret demokrasi di Indonesia ini penuh dengan tantangannya tersendiri. Ada yang mengatakan kita saat ini berada di titik yang tidak baik, bahkan dalam 14 tahun terakhir ini demokrasi di Indonesia dianggap di angka yang paling bawah, dan ini semua menjadi tantangan buat kita. Mudah-mudahan suasana pandemi COVID-19 ini tidak kemudian serta-merta menutup ruang demokrasi yang sehat, dan kita berharap justru demokrasi bisa kita tegakkan karena ini juga menjadi pilar utama bagi keberlangsungan dan masa depan bangsa kita. Tadi tanya jawab bila terjadi dengan baik, cair, ada beberapa masukan terkait bagaimana kita semakin membuka ruang bagi generasi muda dalam kepemimpinan politik maupun
di tataran lainnya, termasuk juga pentingnya menguatkan fondasi keluarga, kaum perempuan dan anak-anak kita yang harus terus menjadi perhatian karena masa depan mereka tentu harus disiapkan sejak sekarang. Saya pikir itu, selebihnya kami senang sekali. Mudah-mudahan silaturahmi kebangsaan semacam ini bukan yang terakhir, tetapi juga bisa dilakukan dalam format-format yang berbeda, lebih santai. Tadi kita juga sambil berbuka puasa bersama, sholat bersama tadi, dan mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Presiden PKS, Sekjen dan kawan-kawan semua yang telah hadir di DPP Partai Demokrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono beserta Sekjen dan seluruh jajaran Partai Demokrat, juga yang sama-sama kita hormati Sekjen Partai Keadilan Sejahtera beserta seluruh rombongan yang hadir dalam kesempatan silaturahim kebangsaan ini. Saya atas nama Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan terima kasih atas segala penerimaan yang begitu hangat dan begitu cair, sehingga berbagai masalah-masalah yang tadi dibahas alhamdulillah bisa mendapatkan kesepakatan dan memang betul-betul ini untuk kita mengarah pada perbaikan dalam berbagai penanganan. Khususnya tadi pertama dalam penanganan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk kiranya juga bisa melakukan penanganan ke depan lebih baik, sehingga insya Allah akan segera wabah COVID-19 ini bisa semakin turun dan terselesaikan. Yang kedua juga terkait dengan masalah dampak-dampak pandemi yang mungkin awalnya pada sektor kesehatan, kemudian sekarang mulai merambah kepada sektor-sektor ekonomi. Kiranya juga ini perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius, sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang akan sangat merugikan masyarakat secara luas. Dan yang ketiga, kaitan dengan kita saling menghargai dalam proses demokrasi, sehingga kiranya demokrasi ke depan harus betul-betul mengutamakan etika dan norma-norma hukum, dan juga memperhatikan terkait dengan kepatutan dan kepantasan sebagai budaya bangsa Indonesia ini. Saya perlu tadi menambahkan dalam diskusi, yaitu terkait dengan perlunya juga penegakan hukum, sehingga betul-betul hukum ini berpihak kepada kebenaran dan keadilan, bukan berpihak kepada kekuasaan. Sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran hukum itu tentu harus mendapatkan perlakuan yang adil, sehingga masyarakat akan melihat bahwa dalam proses penegakan hukum adil, insya Allah juga masyarakat akan tidak menimbulkan gejolak. Dan yang berikutnya, bahwa kami juga menyepakati hal-hal yang terkait dengan kita sangat mengutuk keras terjadinya berbagai tindak-tindak radikalisme, terorisme, separatisme, dan sebagainya. Kiranya ini menjadi perhatian semua dari elemen anak bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan dengan seluruh komponen elemen anak bangsa ini bersatu, insya Allah berbagai tindak-tindak terorisme, radikalisme, separatisme, dan sebagainya insya Allah akan bisa diredam dari bumi Indonesia yang kita cintai ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya teman-teman, terima kasih. Nah, tadi telah selesai ya kenyataan bersama dari Ketua Umum Partai Demokrat dan juga Presiden PKS. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman malam ini. Sampai berjumpa lagi
tetap jaga selalu protokol kesehatan. Assalamualaikum.